Oke. Teddy Minahasa Ilham Abu Bakar dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terkini dan terpercaya untuk Anda terkait dengan sidang vonis Teddy Minahasa. Dan inilah Breaking News selengkapnya. Terdakwa kasus peredaran narkoba Irjen Teddy Minahasa hadapi sidang vonis pada hari ini, Selasa 9 Mei 2023. Sidang vonis tersebut digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang vonis Teddy Minahasa, majelis hakimnya adalah John Sarman Saragi, Yuswardi, dan Estar Oktavi. Diketahui sebelumnya, Teddy Minahasa telah dijatuhi hukuman mati oleh jaksa penuntut umum terkait kasus peredaran 5 kg narkotika jenis sabu. Teddy Minahasa diyakini JPU terbukti bersalah telah melakukan jual beli narkotika jenis sabu. Ex-Kapolda Sumatera Barat itu dinyatakan terbukti melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam tuntutan tersebut, jaksa tidak mempertimbangkan hal untuk meringankan hukuman Teddy Minahasa. Sementara untuk hal yang memberatkan, jaksa mempertimbangkan beberapa hal pada tuntutan Teddy. Hal yang pertama, Teddy Minahasa dianggap telah menikmati hasil keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu. Kedua, Teddy Minahasa seharusnya menjadi orang yang terdepan dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia karena dirinya merupakan seorang aparat penegak hukum. Ketiga, Teddy dianggap telah merusak kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum. Selanjutnya, Teddy juga dianggap telah merusak nama baik Polri. Sikap Teddy Minahasa yang dinilai tidak mengakui perbuatannya juga menjadi hal yang memberatkan. Pada proses pemeriksaan tersebut, Teddy cenderung menyangkal dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan. Ia pun telah dianggap mengkhianati perintah Presiden dalam menegakkan hukum dan pemberantasan narkoba. Sedangkan yang terakhir, Teddy Minahasa dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba. Sidang perkara pidana atas nama Teddy Minahasa Ilham Abu Bakar dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Oh, dakwaan sih. Terdakwa sehat. Siap, alhamdulillah dalam persidangan. Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan telah kami buat semaksimal. Kayaknya turun nih hukumannya 20 tahun. Bacakan pada hari ini. Kami beritahukan sebelumnya putusan ketiga 200 halaman. Buset, 200 halaman antri. Iyalah. Kami tidak bacakan lagi. Tapi kalau kami bacakan, demikian juga pertimbangan secara
mana? Ngapain dia, Bang? Putusan nomor 96 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar, lahir di Manado 23 November 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan MKI 1 Gang Sawo 1 188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2 Sarjana Strata 2. Terdakwa ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya Dr. Otman Paris, Ketua Sarjana Hukum Magister Humaniora, Interkalawai SH, CN, MDA dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The Kingston Commercial Block A, 12 Jalan Duhar Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023. Pengadilan negeri tersebut telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu terdakwa juga tidak tentang narkotika. Memang dengan demikian cukup langsung bagi majelis hakim menyatakan putusan ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Artinya unsur menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam satu kebanggaan nama yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga pasal yang bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari transaksi, ahli surat atau keterangan terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai berasal dalam bukti berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2006 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resor Polres Bukit Tinggi Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Lima menit selanjutnya saksi dari peradilan selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkan hasil temuan tersebut pada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 333 saksi dari peraturan negara pada terdakwa dengan nomor yang itu 0812 11 7666 dan atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi dari peraturan negara untuk dibuatkan menjadi seberat 41,4 kg. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2020
saksi dari peradilan negara mengirimkan satu aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait pengungkapan peredaran data yang saat tersebut, lalu terdakwa memberikan arahan pada saksi dari peradilan negara untuk mengganti sebagian barang bukti atau bukti jenis saat tersebut dalam tawas sebagai bonus untuk anggota atas perkara ini. Pada tersebut, saksi dari peradilan negara yang tetap tidak berani untuk melaksanakannya. Nikah bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa beserta para pejabat Polda Sumatera Barat menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diurai bagi atas tentang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu ke-1, pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum diajukan dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Yaitu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang dua berhak melawan hukum. 3. Mengamalkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan penuntut umum majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang berdiri, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dapat dikeluarkan dengan atau dan perbuatan sarana sebagai perbuatan sarana bukti berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu negatif dari spesial, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan kuhap, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas. Kemudian di samping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa divonis mati terkait kasus peredaran narkoba pada hari ini Selasa 9 Mei 2023. Penasihat hukum Teddy Minahasa yakin hakim takkan menjatuhkan hukuman mati sebagaimana tuntutan jaksa. Keyakinan Hotman Paris itu berangkat dari prestasi Teddy Minahasa selama bertugas di Polri. Sebagai informasi, pada hari ini Teddy Minahasa menjalani sidang terakhir di pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Modus
duduk aja ragu-ragu nih. Aduh. Siap. Baik. Sidang perkara pidana atas nama Oke. Teddy Mina Saputra Bintang Abu Bakar dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Yuk. Dong. Oh, dakwaan masih. Terdakwa sehat. Siap, alhamdulillah sehat. Kita lanjutkan persidangan. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan telah dibuat semaksimal Kayaknya turun nih hukumannya 20 tahun. dibacakan pada hari ini. Kami memberitahukan sebelumnya putusan lebih dari 200 halaman. Buset, 200 halaman antri. Iyalah. Keterangan para saksi terdakwa kami tidak bacakan lagi. Oh. Tapi kalau fakta kami bacakan. Demikian juga pertimbangan secara apakah penuntut umum setuju? Harus setuju ya, boleh. Penasihat hukum setuju ya? Terus enggak ada lah. Ini apa nih? Ngapain nih, Pak? Putusan nomor 96 Itsus 2023 PN Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Mina Saputra bin Abu Bakar, lahir di Manado 23 November 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan MKI 1 Gang Sawo 1 188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2 Sarjana Strata 2. Terdakwa ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya Dr. Otman Paris, Utama Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Interkalawai SK, CN, MBA dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The Kingston Commercial Block A, 12 Jalan Duhar Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023. Bahwa berawal Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan barang bukti narkotika jenis sabu
seberat 41,387 kilogram, bahwa laporan tersebut terdakwa menggunakan saksi menjadi seberat 40, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 WIB saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakan PJU Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan jangan lupa Singgalang 1 kepada saksi menghubungi saksi para bukti narkotika jadi sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. Dodi Prawira bertemu dengan saksi Samsul Ma'arif di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi dan saksi Dodi Prawira menyampaikan kepada saksi Samsul Ma'arif perihal hasil pembicaraan antara saksi Dodi Prawira dengan terdakwa Teddy Minahasa. Aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Prawira menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab minimal sempatnya, dan saksi Dodi Prawira jawab balik siap 10 jenderal. Dan selanjutnya pesan melalui WhatsApp dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawira tersebut ditujukan kepada saksi Samsul Ma'arif. Provinsi antara lain akan Kemenkumham, BPPOM, serta wali kota, KPH dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni hari bakti kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawira Negara pada terdakwa terkait penukaran narkotika dengan Aus. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk merespon saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil syukur cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Tetapi terdakwa mengatakan mengingat kata-kata syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi Dodi Prawira Negara melaporkan pada terdakwa mengatakan izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau, dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga itu nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya? Makanya kami sampaikan ke Anita, silakan bawa barang itu, dan teknis Anita langsung berhubungan dengan jenderal. Untuk masalah beberapa harganya kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini. Tapi Anita muter-muter terus jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, dan jelas kita berhadapan dengan siapa jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain mas, antara mas dan dia saja, jangan keluar. Kemudian saksi Dodi Prawira Negara membalas siap jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu jenderal. Kemudian terdakwa malah jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibahas oleh saksi Dodi Prawira Negara bahwa kami juga demikian jenderal. Cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan putus tim untuk kami barat dan kita minta uang operasional dengan 50 juta jenderal. Lalu terdakwa melancarkan masalah. Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah dimulai kajian akan mendapat jabatan dan bukti bersalah atau tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa
junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 dengan Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum diajukan dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Yaitu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang dua berhak melawan hukum. 3. Menamakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan penuntut umum majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang berdiri, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dapat dikeluarkan dengan atau dan korban sarana sebagai berkuasa alat bukti berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu negatif dari sekalian, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan Tuhan, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah mengakibatnya. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas. Kemudian di samping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang dan ayat 1 unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan. Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana yang termuat dalam berita acara sidang, bahwa yang sedang menjadi di dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama Teddy Saputra bin Abu Bakar yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani, yang ditunjukkan dengan terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas. Dan selama pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan sehingga terdakwa akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu terdakwa juga tidak tentang narkotika. Memang dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
terima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau kita melakukan satu perantara tanah yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari transaksi, ahli surat maupun keterangan terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarangan sebagai berdasar alat bukti berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Resor Polres Bukit Tinggi sebagai melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Lima selanjutnya saksi dari peradilan ke selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkan hasil pemeriksaan tersebut pada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 milik saksi dari peradilan negara pada terdakwa dengan nomor yang 0812 11 7666 dan atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi dari peradilan negara untuk dibuatkan menjadi seberat 41,4 kg. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 saksi dari peradilan negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait dengan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa memberikan arahan pada saksi dari peradilan negara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan tawas sebagai komisaris anggota persidangan ini. Pada tersebut, saksi dari peradilan negara yang memang tidak berani untuk melaksanakannya. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2022 terdakwa beserta para pejabat Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut terdakwa mengatakan, jangan lupa singgah satu akan diserahkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri. Mau duduk aja ragu-ragu nih. Aduh. Siap. Baik. Sidang perkara pidana atas nama Dedi Bina Saputra bin Abu Bakar dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Oh, dakwaan masih. Terdakwa sehat. Siap. Dalam persidangan sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan telah akan dibuat semaksimal. Kayaknya turun nih hukumannya 20 tahun. Pada hari ini kami melakukan sebelumnya putusan lebih dari 200 halaman. Buset, 200 halaman anjir.
hal-hal yang Iyalah. misalnya amal tuntutan, dakwaan, keterangan para saksi, dakwaan, kami tidak bacakan lagi. Oh, Tapi kalau fakta umum kami bacakan, demikian juga pertimbangan secara apakah penuntut kami setuju ya, penasihat hukum setuju ya. terus enggak ada lah. Ini apa nih? Ngapain dia, Pak? Putusan nomor 96 Diksus 2023 PN Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Minahasa Putra bin H. Abu Bakar, lahir di Manado 23 November 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan MKI 1 Gang Sawo 1 188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2 Sarjana Strata 2. Terdakwa ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya Dr. Otman Paris, Ketua Sarjana Hukum Magister Humaniora, Interkalawai SH, CN, MDA dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The Kingston Commercial Blok A, 12 Jalan Duhar Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023. Bahwa berawal Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kilogram. Bahwa sabuan tersebut terdakwa menggunakan saksi terjadi seberat 41, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 WIB saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakan PJU Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan jangan lupa Singgalan 1 kepada saksi menghubungi saksi barang bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. Dodi Prawira bertemu dengan saksi Samsul Maharif di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi dan saksi Dodi Prawira menyampaikan kepada saksi Samsul Maharif perihal hasil pembicaraan antara saksi Dodi Prawira dengan terdakwa Teddy Minahasa aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Prawira menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab minimal sempatnya, dan saksi Dodi Prawira kembali siap 10 jenderal. Dan selanjutnya pesan melalui WhatsApp dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawira tersebut ditujukan kepada saksi Samsul Muarif. Potensi antara lain akan
Kemenkumham, BPPOM, serta wali kota, KPH dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni hari bakti kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Yogi Prawira Negara pada terdakwa terkait penukaran narkotika dengan Aus. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Yogi Prawira Negara untuk merespon saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Yogi Prawira Negara untuk menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil cukup cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Tetapi terdakwa mengatakan mengingat kata-kata syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi Yogi Prawira Negara melaporkan pada terdakwa mengatakan izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau, dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga itu nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya? Makanya kami sampaikan ke Anita, silakan bawa barang itu dan teknis Anita langsung berhubungan dengan Jenderal. Untuk masalah beberapa harganya kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini. Tapi Anita muter-muter terus Jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, dan jelas kita berhadapan dengan siapa Jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain mas, antara mas dan dia saja, jangan keluar. Kemudian saksi Yogi Prawira Negara membalas, siap Jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu Jenderal. Kemudian terdakwa malah jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibahas oleh saksi Yogi Prawira Negara bahwa kami juga demikian Jenderal. Cuma si Anita ini bilang berkali-kali akan putus tim untuk Barat dan kita minta uang operasional dengan 50 juta Jenderal. Lalu terdakwa melacak mas menimbang bahwa selanjutnya bagi hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah diurai kerjakan tentang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh hukum. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu ke-1 Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 3 Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum diajukan dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Jadi majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang dibuat berhak melawan hukum jika menamakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan sampai bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan penuntut umum majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 186 dan 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang berdiri, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dapat dikeluarkan dengan alat dan ketentuan sarana sebagai berupa sarana bukti berdasarkan pasal 46.
Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu negatif dari sekalian, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan kuhap, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan dapat terdakwa yang bersalah dengan pidana. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian di samping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menimbang bahwa selanjutnya melakukan pertimbangan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang dan ayat 1 unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan termuat dalam berita acara sidang bahwa yang sedang menjadi di dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama Teddy Saputra Inha Abu Bakar yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas. Dan selama pemeriksaan sekarang, majelis hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan sehingga terdakwa akan diserahkan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perdana Menteri. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu terdakwa juga tidak Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Memang dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Artinya unsur menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau kita melakukan satu perbuatan lama yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terbukti dilakukan, maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari transaksi ahli surat maupun keterangan terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana sebagai kuasa alat bukti berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Malaysia memperoleh bukti tinggi sebagai melakukan penangkapan dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Lima menit selanjutnya saksi dari peradilan selaku Kapolres Bukit Tinggi melakukan hasil penguatan tersebut pada terdakwa selaku Kapolres Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 333 0251. Saksi dari peradilan negara pada terdakwa dengan nomor yang
kg. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2020, saksi dari peradilan negara mengirimkan satu aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait dengan pengungkapan peredaran data yang disampaikan tersebut, lalu terdakwa memberikan arahan pada saksi dari peradilan negara untuk mengganti sebagian barang bukti yang dibutuhkan jadi satu tersebut dengan tawas sebagai bonus untuk anggota persidangan hari ini. Pada tersebut, saksi dari peradilan negara yang telah tidak berani untuk melaksanakannya. Menimbang bahwa pada tanggal Mau duduk aja ragu-ragu nih. Aduh. Siap. Baik. Sidang perkara pidana atas nama Teddy Mina Saputra Bintang Abu Bakar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Udah kuaan masih. Terdakwa sehat. Siap. Dilanjutkan persidangan. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan telah akan dibuat semaksimal. Kayaknya turun nih hukumannya 20 tahun. Dibacakan pada hari ini. Kami mendahulukan selanjutnya putusan terdiri dari 200 halaman. Buset, 200 halaman antri. Iyalah. Keterangan saksi terdakwa kami tidak bacakan lagi. Tapi kalau fakta kami bacakan. Demikian juga pertimbangan secara apakah penuntut setuju? Penasihat hukum setuju ya? Enggak ada lah. Ini apa nih? Ngapain dia, Pak? Putusan nomor 96 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Mina Saputra Bintang Abu Bakar, lahir di Manado 23 November 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan MKI 1 Gang Sawo 1 188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2 Sarjana Selatan 2. Terdakwa ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang.
Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya Dr. Otman Paris Utapia Sarjana Hukum Magister Humaniora Interkalawai SH CN India dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The Kingston Commercial Block A 12 Jalan Duhar Raya Kelapa Gading Permai Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023 bahwa berawal Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan ya, halo Tribuners. Saat ini saya wartawan Tribuners.com tengah memantau langsung situasi di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu tepat saat berlangsungnya sidang vonis terhadap ex Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Teddy Minahasa yang terlibat kasus peredaran narkotika. Di saat yang bersamaan terjadi aksi unjuk rasa untuk tidak bersikap seolah bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kilogram, bahwa sabu tersebut terdakwa menggunakan saksi terjadi seberat 40, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 WIB saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakan PJU Polda Sumatera Barat menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan jangan lupa segala satu kepada saksi menghubungi saksi para bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. Dodi Prawira bertemu dengan saksi Samsul Marik di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi dan saksi Dodi Prawira menyampaikan kepada saksi Samsul Marik perihal hasil pembicaraan antara saksi Dodi Prawira dengan terdakwa Teddy Minahasa aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawira dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Prawira menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab minimal sempatnya, dan saksi Dodi Prawira kembali siap 10 jenderal. Dan selanjutnya pesan melalui WhatsApp dari terdakwa kepada saksi Dodi Prawira tersebut ditujukan kepada saksi Samsul Muarif. Provinsi antara lain akan Kemenkumham, BPP UM, serta wali kota, KPH dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni hari bakti kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Prawira Negara pada terdakwa terkait penukaran narkotika dengan Aus. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk merespon saksi Linda Widiastuti alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Prawira Negara untuk menghubungi saksi Linda Widiastuti alias Anita, dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil suku cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Tetapi terdakwa mengatakan mengingat kata-kata syukur
syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi ahli peradilan negara melaporkan kepada terdakwa mengatakan izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau, dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga itu nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya? Makanya kami sampaikan ke Anita, silakan bawa barang itu, dan teknis Anita langsung berhubungan dengan Gendra. Untuk masalah beberapa harganya kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini, tapi Anita muter-muter terus Gendra. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, dan jelas kita berhadapan dengan siapa Gendra. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain mas, antara mas dan dia saja, jangan keluar. Kemudian saksi dari peradilan negara membalas, siap Gendra. Anita mengatakan bahwa barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu Gendra. Kemudian terdakwa malah jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibahas oleh saksi dari peradilan negara bahwa kami juga demikian di dalam masih Anita ini bilang berkali-kali akan putus tim untuk pembebaran dan kita minta uang operasional dengan 50 juta Gendra. Lalu terdakwa melancarkan mas menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah dimulai kerjakan tentang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu ke-1 pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum diajukan dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Yaitu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang dua hak melawan hukum. 3. Menamakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan penuntut umum majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 186 dan 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang berdiri, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi atau dilihat, dibaca, dapat dibubarkan dengan alat atau bentuk sarana sebagai berupa salah bukti berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu menegakkan dari spesial, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan kuat, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah akan dikati. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kebebasan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian di samping itu untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum
bahwa selanjutnya melaksanakan pertimbangan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang dan ayat 1 unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan termuat dalam berita acara sidang bahwa yang sedang menjadi di dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama Teddy Saputra bin Abu Bakar yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas. Dan selama pemeriksaan perkara, majelis hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan sehingga terdakwa akan diserahkan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Perdana Menteri. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu adalah juga tidak Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Memang dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Artinya unsur menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dengan jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam satu perantara yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga pasal ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terbukti dilakukan maka unsur tersebut dinyatakan terpenuhi. Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari transaksi, ahli surat maupun keterangan terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim diterima disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau informasi yang dapat dilihat dibaca yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarangan sebagai kuasa alat bukti berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Malaysia memperoleh bukti tinggi sebagai melakukan penangkapan dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Lima selanjutnya saksi dari peradilan selaku Kapolres Bukit Tinggi melakukan hasil temuan tersebut pada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813 Ini saksi dari peradilan negara pada terdakwa dengan nomor yaitu 0812 11 dan atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi dari peradilan negara untuk dibuatkan menjadi seberat 41,4 kg. Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2020 saksi dari peradilan negara mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada terdakwa untuk meminta petunjuk mengenai waktu pelaksanaan press release penangkapan terkait dengan pengungkapan peredaran narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwa memberikan arahan pada saksi dari peradilan negara untuk mengganti sebagian barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dengan terdakwa sebagai konsul anggota pasukan pada tersebut saksi dari peradilan negara yang telah berani untuk melaksanakannya. Menimbang bahwa pada tanggal mau duduk aja ragu-ragu nih. Aduh.
penuntut umum siap penasihat hukum. Baik. Sidang perkara pidana atas nama Teddy Mina Saputra bin H. Abu Bakar dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ayo. Udah kuaan masih. Terdakwa sehat. Siap, alhamdulillah. Kita lanjutkan persidangan. Sesuai dengan agenda persidangan, hari ini adalah pembacaan putusan. Putusan telah akan dibuat semaksimal. Kayaknya turun nih hukumannya 20 tahun. Dibacakan pada hari ini. Kami dilakukan sebelumnya. Putusan terdiri dari 200 halaman. Buset, 200 halaman antri. Iyalah. Keterangan saksi terdakwa kami tidak bacakan lagi. Tapi kalau fakta hukum kami bacakan. Demikian juga pertimbangan secara apakah penuntut umum setuju? Kami setuju ya, boleh. Penasihat hukum setuju ya? Enggak ada lah. Ini apa nih? Ngapain dia, Pak? Putusan nomor 96 Pitsus 2023 PN Jakarta Barat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Jakarta Barat kelas 1A khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Teddy Mina Saputra bin H. Abu Bakar, lahir di Manado 23 November 1970, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, alamat Jalan MKI 1 Gang Sawo 1 188 RT 001 RW 004 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2 Sarjana Strata 2. Terdakwa ditahan semenjak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi penasihat hukumnya Dr. Otman Paris, Ketua Sarjana Hukum Magister Humaniora, Interkalawai SH, CN, MBA dan kawan-kawan. Semuanya adalah advokat dan konsultan hukum yang beralamat di The Kingston Commercial Block A, 12 Jalan Luhar Raya, Kelapa Gading, Permai, Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2023. Bahwa berawal Sumatera Barat melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kilogram. Bahwa sabu tersebut terdalam menggunakan saksi terjadi seberat 40, bahwa kemudian pada tanggal 17 Mei 2022 WIB saksi Dodi Prawira Negara mengirimkan pesan melalui aplikasi negara menyatakan tidak berani untuk melaksanakan PJU Polda Sumatera Barat
menghadiri acara makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Selanjutnya pada saat acara makan malam tersebut, terdakwa mengatakan jangan lupa Singgalang 1 kepada saksi menghubungi saksi para bukti narkotika jenis sabu hasil pengungkapan Polres Bukit Tinggi meninggalkan kamar hotel terdakwa lalu kembali menuju Mapolres Bukit Tinggi. Dodi Pramegara bertemu dengan saksi Samsul Marik di rumah dinas Kapolres Bukit Tinggi dan saksi Dodi Pramegara menyampaikan kepada saksi Samsul Marik perihal hasil pembicaraan antara saksi Dodi Pramegara dengan terdakwa Teddy Minahasa. Aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Pramegara dengan kalimat mainkan ya mas, dan saksi Dodi Pramegara menjawab siap jenderal. Lalu terdakwa menjawab minimal sempatnya, dan saksi Dodi Pramegara jawab balik siap 10 jenderal. Dan selanjutnya pesan melalui WhatsApp dari terdakwa kepada saksi Dodi Pramegara tersebut ditujukan kepada saksi Samsul Muarif. Potensi antara lain akan Kemenkumham, BPPOM, serta wali kota, KPH dan lain-lain. Bahwa terdakwa sempat transit di ruang Kapolres pada saat itu terdakwa bersama pejabat utama membuat testimoni hari bakti kesehatan Bayangkara. Bahwa tidak ada laporan dari saksi Dodi Pramegara pada terdakwa terkait penukaran narkotika dengan Aus. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 24 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Pramegara untuk merespon saksi Linda Pujiastuti alias Anita karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya chat tanggal 27 Juni 2022 di mana terdakwa mengatakan pada saksi Dodi Pramegara untuk menghubungi saksi Linda Pujiastuti alias Anita, dan terdakwa juga mengatakan pokoknya biar mereka yang ambil suku cash karena terdapat chat yang dipotong oleh penyidik dan hanya berdasarkan screenshot. Tetapi terdakwa mengatakan mengingat kata-kata syukur cash. Bahwa terdakwa tidak terlalu yakin terkait dengan adanya percakapan chat tanggal 28 Juni 2022 di mana saksi Dodi Pramegara melaporkan pada terdakwa mengatakan izin jenderal untuk Anita minta dana dulu untuk operasional dia, dan pihak ketiga kami tetap tidak mau, dan kebetulan sedang banyak kegiatan serta posisi kami juga sudah bergeser dari Bukit Tinggi karena kami nggak tahu siapa pihak ketiga itu siapa dan apakah ada jebakan dan lain-lain. Kalaupun dibawa pihak ketiga dan tertangkap, apakah menjamin pihak ketiga itu nggak bunyi barang dari Anita dan seterusnya? Makanya kami sampaikan ke Anita, silakan bawa barang itu, dan teknis Anita langsung berhubungan dengan jenderal. Untuk masalah beberapa harganya kami juga sudah sampaikan agar segera dibawa barang ini, tapi Anita muter-muter terus jenderal. Kami juga bilang kalau mau bertemu dulu dengan antara Anita, kami dan pihak ketiga, dan jelas kita berhadapan dengan siapa jenderal. Kemudian terdakwa membalas percakapan tersebut, jangan mau ada orang lain mas, antara mas dan dia saja, jangan keluar. Kemudian saksi Dodi Pramegara membalas siap jenderal. Anita mengatakan bahwa barang itu akan diserahkan ke pihak ketiga itu yang kami tidak tahu siapa pihak ketiga itu jenderal. Kemudian terdakwa malah jangan ketemu pihak lain selain Anita. Dan kemudian dibahas oleh saksi Dodi Pramegara bahwa kami juga demikian jenderal. Masih Anita ini bilang berkali-kali akan putus tim untuk kami barat dan kita minta uang operasional dengan 50 juta jenderal. Lalu terdakwa melancarkan masalah. Menimbang bahwa selanjutnya bagi hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum yang telah dimulai kajian tentang mendapat catatan dan bukti besar melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum. Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu ke-1 Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Hukum Pidana, atau kedua Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2009 tentang narkotika, junto pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum
diajukan dalam bentuk alternatif, maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan salah satu dari dakwaan alternatif tersebut yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas. Yaitu majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang narkotika. Untuk pasal 55 ayat 1 dalam Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut. 1. Setiap orang dua hak melawan hukum. 3. Menamakan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanah yang beratnya lebih dari 5 gram. 4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Menimbang bahwa dalam pembuktian dakwaan penuntut umum majelis hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 186 dan 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu akan melihat keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung alat bukti yang berdiri, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat optik atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dapat dibebankan dengan alat dan ketentuan sarana sebagai perluasan alat bukti berdasarkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu menegakkan dari spesial, maka dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan kuat, yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan dapat terdakwa yang bersalah melakukannya. Demikian pula menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang dapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Kemudian di samping ini untuk dapat menentukan terdakwa bersalah atas perbuatannya, maka harus ada sifat melawan hukum atas perbuatan tersebut, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan pertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternatif pertama, yaitu pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang dan ayat 1 unsur setiap orang. Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Menimbang bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap terdakwa, surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, keterangan para saksi di depan persidangan, serta keterangan terdakwa sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang hukum acara pidana dan termuat dalam berita acara sidang bahwa yang sedang menjadi di dalam persidangan ini adalah terdakwa yang bernama Teddy Minahasa bin Abu Bakar yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas. Dan selama pemeriksaan sekarang, majelis hakim tidak melihat adanya hal yang dapat menghapuskan kesalahan sehingga terdakwa akan diserahkan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada menteri. Melainkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di samping itu adalah juga tidak Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Memang dengan demikian cukup beralasan bagi majelis hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Artinya unsur menawarkan, dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dengan jual beli, menukar atau menyerahkan atau kita melakukan satu perantara lama yang beratnya lebih dari 5 gram. Menimbang bahwa unsur ketiga dasar yang bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terbukti dilakukan, maka
dinyatakan terpenuhi. Memang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari transaksi, ahli surat maupun keterangan terdakwa dan didukung alat bukti informasi yang dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan alat bukti atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarangan sebagai kuasa alat bukti berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 35 Tahun 2006 tentang narkotika dihubungkan dengan barang bukti, yaitu berawal pada tanggal 14 Mei 2022 Kepolisian Malaysia memperoleh bukti tinggi sebagai melakukan penangkapan terkait dengan adanya peredaran narkotika dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu seberat 41,387 kg. Lima selanjutnya saksi Dodi Prawira selaku Kapolres Bukit Tinggi melaporkan hasil penguatan tersebut pada terdakwa selaku Kapolda Sumatera Barat dengan cara mengirimkan pesan dengan aplikasi WhatsApp dengan nomor 0813-3302 milik saksi Dodi Prawira Negara pada terdakwa dengan nomor yang ikut 0812-11-7666 dan atas laporan tersebut terdakwa memerintahkan saksi Dodi Prawira Negara untuk dibebaskan menjadi seberat 41. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan terdakwa. Melakukan secara termohon atau melawan dan dipersangka sesuai dengan bagian pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 pidana Undang-Undang Nomor 1 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan terdakwa. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan secara termohon atau melawan bukti, menawarkan untuk dijual, menjual, mencari barang dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur menetapkan barang bukti berupa 1 12 dan warna merah di dalam terdakwa 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis 1 gram 102 gram setelah dimusnahkan berdasarkan berita dalam penggunaan barang bukti tanggal 20 dengan berat dari dolar 7,48 gram dan untuk kemudian dipersilakan dengan berat dari 9,39 gram. B. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis 1 gram 102 gram Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita dalam pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat dari dolar 9,35 gram dan untuk kemudian dipersilakan dengan beratnya 10,6 terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa telah mengabdi kepada negara di institusi Polri selama lebih kurang 30 tahun. Terdakwa selama dalam pengabdiannya banyak mendapatkan penghargaan dari negara. Menimbang bahwa
Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka majelis hakim akan berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibanding membayar biaya perkara sesuai dengan pasal 10 dan undang-undang polisi pidana bahwa pembebanan biaya perkara pada terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, namun atas dasar kemanusiaan dan keadilan yang bermanfaat. Maka kepada siapa yang dijatuhi hukuman mati atau pidana penjara seumur biaya perkara yang dibahas dan akan dibebankan kepada negara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hukuman yang ada dalam sebagaimana dalam bisa dibawa itu dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan mengingat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang kuat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara terdakwa. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara berbohong atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, mencari barang dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan barang yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa tetap berada menetapkan barang bukti berupa 1 12 dan warna merah di dalam terdakwa, 1 bungkus plastik berisi narkotika dan 1 gram 102 gram. Setelah dimusnahkan berdasarkan berita acara penggunaan barang bukti tanggal 20 dengan berat dan tolak 7,48 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat dan 9,39 gram. B. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis 1 berat 102 gram Blutok telah dimusnahkan berdasarkan berita acara penggunaan barang bukti tanggal 20 September 2022 dengan berat dan tolak 9,38 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan beratnya 10,124 kg. C. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis 1 berat 101 gram dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara terdakwa. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara berbohong atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, mencari barang dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 bukan barang yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup. Sedangkan terdakwa tetap berada menetapkan barang bukti berupa 1 12 dan warna merah di dalam terdakwa, 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis 1 gram 102 gram
Setelah dimusnahkan berdasarkan berita acara penggunaan para bukti tanggal 23 dengan beratnya dolar 7,48 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan beratnya 9,3 gram. B. Satu bungkus plastik berisi darah tidak jenis sabu berat 102 gram. Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara penggunaan para bukti tanggal 20 September 2022 dengan beratnya dolar 9,3 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan beratnya 10,124 kg. C. Satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram. Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan. Hotman. Hotman. Pak, di mana apanya, Pak? Ini. Ini mana, Dek? Banding, karena berita hakim di pasar surat dakwaan jaksa dan reviewnya. Ya. Karena hakim di pasar apa yang ada dalam review daripada Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Di luar, Bang. Jaksa gimana jaksa? Jaksa. Di luar aja, di luar. ATD. Herman. Dari Tribuners baru saja berakhirnya persidangan dari terdakwa Teddy Masa. Pun tadi persidangan majelis hakim memvonis Teddy Masa dengan hukuman seumur hidup oleh Tribuners. Menurut Tribuners saat ini kita akan melakukan sesi doorstop dengan penasehat hukum dari Teddy Minahasa, Hotman Paris sebagai Tribuners. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara bersalah atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi barang dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 antara yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1 batas dan warna merah di dalam terdakwa, 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis 1 gram 102 gram. Setelah dimusnahkan berdasarkan berita acara penggunaan para bukti tanggal 23 dengan beratnya dolar 7,48 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan beratnya 9,3 gram. B. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram.
Berusaha tradisi akan berdasarkan kemusnahan para pendidikan bagi Indonesia dengan beratkan kolaborasi dengan komando 385 dan untuk kemudian di persidangan dengan beratnya 10,124 kg. C. Satu bungkus plastik berisi narkotika dan bisa berat 100 gram. 7. Setelah dimusnahkan berdasarkan berita cara pemusnahan tanggal 20 Desember 2020. Roman. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara mahal atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, mencari barang dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika golongan 1 antara yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1 12 dan warna merah di dalam terdakwa, 1 bungkus plastik berisi narkotika dan 1 gram 102 gram. Setelah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 dengan beratnya 27,48 gram dan untuk kemudian di persidangan dengan beratnya 29,3 gram. B. 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram. Berusaha tradisi akan berdasarkan berita acara pemusnahan para pendidikan bagi Indonesia 2022 dengan beratkan kolaborasi dengan komando 385 dan untuk kemudian di persidangan dengan beratnya 10,124 kg. C. 1 bungkus plastik berisi narkotika dan bisa berat 101 gram. 7. Setelah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan apa yang ada dalam review daripada Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Di luar aja, Bang. Di luar, Bang. Jaksa gimana jaksa? Jaksa. Di luar aja, di luar. APD. Herman. Kencang. Ayo.
Dari Tribunnews baru saja berakhirnya persidangan dari terdakwa Teddy Minahasa. Pun tadi persidangan majelis hakim memvonis Teddy Minahasa dengan hukuman seumur hidup oleh Tribunneus. Menurut Tribunneus, saat ini kita akan melakukan sesi doorstop dengan penasehat hukum dari Teddy Minahasa, Hotman Paris, sebagai Tribunneus. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara mahal atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjadi barang dalam jual beli, menukar dan menjalankan narkotika golongan 1 antara yang beratnya lebih dari 5. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena ini dengan pidana penjara seumur hidup. Menetapkan barang bukti berupa 1 12 dan 2 kamera di dalam terdakwa, 1 buku plastik berisi narkotika dan 1 gram 102 gram. Setelah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 dengan berat dan dolar 7,48 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat dan 9,39 gram. Satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 September 2022 dengan berat dan dolar 9,38 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan beratnya 10,134 kg. C. Satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram Bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang tanggal 20 Desember 2020. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, turut serta melakukan secara mahal atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjadi barang dalam Yang pertama, ada yang sisi kiri kanan, Bos. udah. Yang pertama, syukur bukan hukuman mati, itu dulu. Ya. Jadi bukan hukuman mati. Yang kedua, perjuangan masih panjang. Masih ada banding, kasasi, dan PK. Yang ketiga, pertimbangan hukum majelis hakim 99% mengcopy pasta tuntutan dan replik dari jaksa. Mengcopy pasta. Ya. Contohnya, ada nggak kalian lihat pertimbangan hakim mengenai perintah dari Teddy Minahasa tanggal 28 September agar musnahkan, tidak dipertimbangkan sama sekali. Harusnya dipertimbangkan. Nah, kalaupun ditolak harusnya dipertimbangkan. Karena apa? Sebagai contoh, orang bisa aja merencanakan suatu tindak pidana, tapi pada mau dilaksanakan tiba-tiba dia berubah pikiran mengatakan tidak jadi. Itulah yang dikatakan oleh semua saksi ahli, yaitu Jamin Ginting, Eva, Elwi Daniel, semua dokter dan profesor, semua mengatakan kalau seorang yang merencanakan suatu tindak pidana pada akhirnya kemudian
dia mengatakan tidak jadi, maka dan dia sudah mengatakan itu kepada orang yang harusnya bersama-sama melakukan, itulah namanya tidak ada meeting of mind. Sudah tidak ada lagi pertemuan kesepakatan untuk melakukan tindak pidana itu. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan oleh hakim. Tanggal 24 September jelas-jelas semua saksi mengatakan bahwa Teddy Minahasa sudah perintahkan musnahkan. Yang kedua, mengenai menikmati uang, mana ada saksi? Tidak ada saksi. Yang ada saksi hanya si Dodi. Tidak ada saksi yang mengatakan bahwa dia menerima uang. Tidak ada sama sekali. CCTV juga mengatakan tidak. Ya, apalagi? Ya, juga tidak ada saksi mengenai penukaran sabu dengan tawas. Nggak ada sama sekali saksi. Jadi nggak dipertimbangkan bahwa memang tidak ada saksi. Jadi semuanya putusan hakim tersebut mengambang. Sangat mengambang. Dan yang paling parah adalah yang sama sekali menyampingkan pasal 5 dan 6 Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa apabila buktinya adalah bukti elektronik seperti WA chat, harus di digital forensik secara utuh. Ini tidak dipertimbangkan. Berarti hakim benar-benar melanggar Undang-Undang ITE. Hakim telah melanggar hukum acara. Begitu parahnya pelanggaran semuanya. Ya, benar-benar mengcopy pasta replik daripada jaksa. Itu kira-kira. Udah pasti banding. Sampai PK nanti masih panjang perjalanan ini. Ya. Itu yang sabu di Jakarta itu belum terbuktikan ya, Pak? Makanya saya bilang sabu di Jakarta tidak ada bukti labnya apakah itu sama elemennya dengan sabu dari Bukit Tinggi. Tidak di lab. Padahal waktu itu dalam waktu pemeriksaan BAP, Teddy Minahasa sudah mengatakan kepada penyidik, kenapa tidak di lab? Karena sejak awal Teddy Minahasa sudah curiga bahwa yang ditangkap itu dari berbagai kasus di Bukit Tinggi adalah 45 kg. Ya kan? Kenapa kok yang akhirnya cuma 40-an? Ya, akhirnya berkurang jadi 39,5. Jadi sejak awal sabu tersebut sudah menguap hampir 5 kg. Ya, dan kedua, apa susahnya memeriksa bekas residu daripada tawas dan sabu tersebut? Itu digali, dicek benar nggak itu tawas. Ini tidak diperiksa sama sekali. Tidak ada uji lab perbandingan antara sabu yang di sini sama sabu yang di Bukit Tinggi. Dan yang lain, semuanya tidak ada saksi 2 orang. 1 saksi semuanya. Ya, makanya kata hakim tadi bahwa seolah-olah saksi mahkota. Memang ada saksi mahkota, tapi hanya 1. Tidak ada saksi pemberian uang. Tidak ada saksi mengenai perintah agar tukar dengan tawas. Tidak ada lebih dari 1 saksi maksud saya. Ya, saksinya hanya 1, pengakuan dari terdakwa lain yang dia harus mengaku begitu agar dia diringankan, yaitu saksi mahkota. Oke, jadi ini benar-benar kasusnya mengambang, bukan hanya sekedar super mengambang, ya, melanggar hukum acara di berbagai aspek. Itu aja. Tadi Pak Teddy pas setelah dibacakan vonis ke Abang tadi ada ngomong sesuatu bicara soal apa? Pertama dia minta banding. Kedua, dia bingung kenapa kok banyak hal tidak dipertimbangkan. Yaitu tadi. Itu tadi yang paling dia sangat tadi tanya. Perintah tanggal 24 September musnahkan. Kok masih ada penjualan Oktober? Antara September dan Oktober, jaksa maupun hakim tidak mempertimbangkan apakah ada bukti bahwa Teddy Minahasa masih suruh jual. Kan 24 September kan sudah musnahkan. Tapi 3 Oktober masih dijual. Itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Jadi putusan hakim ini benar-benar tidak sesuai fakta hukum atau salah total. Setelah dari hakim menguatkan adanya perintah dari Pak Teddy yang bilang adanya pesanan.